Salam, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Jakarta selalu bersukacita memberitakan berita kasih kepada pemirsa dimanapun berada. Dan pada saat ini sudah ada para panelis siap untuk membawakannya kepada pemirsa dimanapun berada. Dan ini Pak Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Semangat di dalam menjalankan tugas dari guru besar kita, Yesus Kristus. Amin. Dan ada Pak Tobing juga. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, Tuhan maha baik kepada kita Pak Darwis. Ya, ada tentunya Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Ya, baik Pak Darwis. Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Baik, sebelum kita mulai diskusi ini Pak Fajar, kita minta untuk pimpin dalam doa. Baik, kita akan satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah itu Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan mengenai dunia planet yang baru. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami dapat boleh menyampaikan pekabaran dan harapan yang luar biasa. Pemulihan bumi dari dosa ini menjadi satu planet yang baru di mana kami akan tinggal tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan sepanjang pelajaran, diskusi, pelajaran Sekolah Sabat ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Amin pemirsa, tidak terasa kita sudah akhiri kuartal ini. Ini adalah pelajaran terakhir dalam kuartal ini. Kita akan mulai lagi nanti pelajaran yang baru. Dan judul kita pada kali ini adalah Planet Bumi Lahir Kembali. Ini suatu tentu topik yang sangat menarik. Kita sudah capek di planet kita sekarang ini yang penuh dengan dosa. Mungkin kita akan dengarkan dari Pak Tobing, apa maksudnya ini planet bumi lahir kembali. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ya, saya juga capek rasanya ya di bumi ini. Banyak dosa, banyak kesusahan, pandemi seperti sekarang membuat kita tidak terbatas. Inilah pekabaran yang kita tunggu-tunggu Pak Darwis. Kapan kita bisa berada di satu planet yang bersih dari dosa, bersih dari segala macam penyakit. Ya, satu kali Pak Darwis ada seorang anak kecil berusia 12 tahun, ya dia tiba-tiba enggak mau berangkat ke sekolah. Ya, enggak mau. Ini ibunya heran, ini kenapa ini anak enggak mau berangkat ke sekolah? Usut punya usut, rupanya dia baru saja belajar atau baca-baca buku mengenai astronomi. Ya, rupanya di dalam pelajaran itu dikatakan bahwa satu waktu katanya pada titik tertentu saking panasnya katanya ya nanti matahari akan terbakar habis. Jadi bumi juga ikut, saking panasnya matahari, bumi juga ikut hangus terbakar ya. Mungkin dijelaskan mungkin ya di dalam buku astronomi itu ketika es semua sudah mencair dari muka bumi ini sehingga panas matahari sudah tidak tersaring lagi masuk ke bumi, terbakar. Lalu dia pikir kalau begitu, kalau toh terbakar, ngapain saya sibuk-sibuk sekolah, capek-capek sekolah, ngerjain PR, ngerjain tugas macam-macam. Untuk apa? Ini anak 12 tahun luar biasa ini pemikirannya. Lalu karena mereka punya dokter keluarga ya, sebenarnya tidak ada hubungan persoalan ini dengan dokter, tapi biasa ya, kadang anak-anak kan percaya dengan dokter keluarga, dibawa ini ke dokter keluarga. Lalu dokter itu sambil ketawa dia bilang, ya kenapa kamu begitu? Dokternya bilang, iya kan nanti dok terbakar, ngapain saya capek sekolah? Ya memang ya, dokternya bilang, kamu tidak perlu khawatir, memang semua nanti satu waktu kita juga akan meninggal dunia sebelumnya, jadi jangan karena itu kamu akhirnya tidak pergi sekolah. Nah, saya kira ini sebuah pekabaran yang baik Pak Darwis bagi kita. Ketika banyak orang berpikir bahwa kalau toh nanti dunia ini habis binasa, ngapain saya berbuat sesuatu? Dan tidak ada lagi harapan. Itulah perbedaannya umat Tuhan yang mengenal pekabaran yang baik. Kalaupun satu waktu kita meninggal sebelum waktunya bumi ini terbakar habis, ada satu pengharapan. Ya, ada satu pengharapan bahwa kita sudah ditawarkan kehidupan yang kekal bagi kita. Persoalannya adalah satu, apakah kita percaya kepada penawaran itu? Kedua, apakah kita juga menjadi juru kabar akan penawaran itu? Dan ketiga, apakah kita bertindak dan berperilaku sesuai dengan penawaran itu? Itulah nanti yang menentukan apakah kita menjadi penghuni surga atau tidak. Saya kira itu Pak Darwis.
yang menjadi pengantar bagi kita untuk pelajaran kita dalam satu minggu ini. Ya, terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja Pak Tobing. Sebetulnya janji Tuhan Allah sudah jelas, ya, jelas sekali, ya. Tapi kenapa Pak Tobing ini kekhawatiran selalu ada dalam diri hidup kita ini, Pak? Padahal suatu janji yang luar biasa diberikan kepada kita, tetapi pada saat yang sama kekhawatiran jalan terus ini Pak Tobing. Mungkin bisa dibantu Pak. Iya. Terima kasih Pak Darwis. Jadi memang kalau masing-masing kita berpikirnya untuk jangka pendek saja, ya. Contoh apalagi kayak kita sekarang. Apa iya akan ada kelepasan? Lalu ada lagi berita. Kalaupun sudah diberi vaksin, belum tentu kok kita bebas dari pandemi ini. Ya jangan-jangan nanti satu waktu belum beres urusan pandemi ini, datang lagi kesusahan yang lain Pak Darwis. Kalau kita mikirnya jangka pendek seperti itu ya, jangka pendek seperti itu memang kita pikir-pikir, ngapain juga ya kita ya di bumi ini begini-begini kalau toh susah gitu ya. Nah justru kita melihat dari sisi yang lain. Mari kita hadapi dengan sikap positif apapun yang ada ke depan ini. Karena apa? Kita mengejar janji Allah yang di depan itu dan kita percaya berdasarkan histori sejarah kita masa lalu, pengalaman hidup masing-masing bahwa tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi kepada kita. Kalau itu yang kita pegang ke depan pun kita tidak akan ragu dengan janji Allah. Saya kira itu ya Pak Darwis ya. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang nih. Pak Kaunang, ada judul yang bagus sekali ini. Langit yang baru dan bumi yang baru. Mungkin Pak Kaunang bisa berikan penjelasannya. Silakan Pak. Shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Ada satu tips motivasi yang saya bisa berikan bagi saudara saat ini. Katakan oleh Jenderal MacArthur, I shall return. Saya akan kembali lagi. Yang kedua, motivasi kedua, jangan tanyakan apa yang negara berikan bagi Anda, tetapi tanyakanlah apa yang Anda sudah kontribusikan bagi negara. Saudara dan saudari para pemirsa, di dalam buku Matius pasal 5 ayat 5, Yesus mengatakan tentang kata berbahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Saudara dan saudari, kata bumi ini adalah aplikasi yang sementara saya dan saudara inginkan bahwa satu ketika kita akan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Ini merupakan akumulasi ya dari perbuatan-perbuatan baik yang Yesus inginkan bagi saya dan saudara untuk melakukan berulang-ulang, sama seperti yang Allah inginkan bagi Yesaya untuk memberikan pekabaran-pekabaran inti, core evangelism ya kepada bangsa Israel untuk menyadari, memperbaiki kelemahan mereka, weakness mereka, dan menjadi tolak ukur bagi mereka. Performance mereka adalah pekabaran, I will go. Tetapi kadang-kadang bangsa Israel melupakan akan hal ini. Tantangan bagi saya dan saudara pada jam yang diberkati ini. Maukah saudara bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga? Nah, itu dibuktikan dengan buku Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat-ingat lagi. Mengapa? Karena ada satu rekonsiliasi. Yesus sudah datang dan tentunya membuktikan bahwa adanya keadilan, ya, keadilan. Pekabaran sudah dikumandangkan oleh nabi-nabi, rasul-rasul, para hamba Tuhan dan sebagainya. Dan tentunya itu didukung di dalam buku Yesaya pasal 65 ayat yang ke-25. Situasi apa yang ada di sana? Kondisi apa yang ada di surga? Dikatakan bahwa ayat selanjutnya menyatakan serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami. Seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan semesta alam. Jadi aplikasi dari pelajaran ini adalah janji-janji yang luar biasa. Promise bagi orang-orang yang menurut kepada cara pandang Allah. Karena ini berhubungan dengan kasih Allah, karakter Allah. Dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 2 hal. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Apakah saya dan saudara
sudah mempraktekkan karakter Allah itu. Sehingga reward yang sudah ditekankan berulang-ulang di dalam buku Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25 akan membawa satu keadilan, berkat, keselamatan bagi orang-orang yang menurut akan kehendak Allah. Tadi saya sudah korek dalam buku Ulangan pasal 28. Akhirnya di dunia baru bersama dengan umat tebusannya. Maukah saudara masih diberikan kesempatan untuk membawakan beberapa hal kata berbahagia kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saudari? Masalah umur di sorga ada bermacam-macam variasi, ada 100 dan sebagainya. Tetapi itu adalah ketidakmampuan untuk memikirkan hal itu. Yang kita pikirkan sekarang yang mudah dimengerti adalah bagaimana merubah keadilan itu menjadi milik bersama. Bagaimana merubah keadilan itu menjadi berkat bagi saya dan saudara untuk tidak menyelamatkan diri, tetapi mengandung arti yang luas. Biarlah semua memperoleh hal yang sama, sehingga kata safety, security, keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Ada satu yang selalu dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar adalah teori Maslow, ya, namanya self-actualization. Maukah kita menjadi umat-umat yang berbahagia bila mana Yesus datang kedua kali? Semua dijamin oleh Allah, semua dijamin oleh Yesus, semua dijamin oleh kuasa Roh Kudus. Hanya kata jika ini kita rubah ke arah yang lebih benar. Hanya kata jika ini kita fokus 100% kepada Allah dan message. Itulah sebabnya ada rekomendasi I will go, ya, yang berhubungan dengan buku Yesaya pasal 8 dan Matius pasal 28. Are you ready untuk mempersiapkan diri bila mana Yesus datang kedua kali? Ini Pak Darwis yang mungkin bisa menjadi tips sehat bagi para pemirsa untuk mencicipi langit yang baru dan bumi yang baru. Rekomendasi saja. Itu yang menarik, Pak Darwis. Terima kasih Pak Kaunang. Ini pemikiran aja Pak Kaunang. Sebetulnya Allah menjanjikan tempat dan keadaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi kenapa ya Pak Kaunang kita masih saja merangkul, ya, memegang teguh, merangkul keinginan-keinginan dunia, Pak. Padahal kita tahu dunia ini akan punah. Gimana ini Pak Kaunang? Jadi memang pengalaman ini berbeda-beda. Resep saya adalah sesuai dengan ada satu buku lagu, dalam buku lagu kita 267. Dikatakan tarik jiwa satu. Tarik jiwa satu. Atau dalam bahasa Inggris, take me as I am. Jadi kalau kita ulang-ulangi ini dan kita coba memberikan konsep yang sama kepada orang lain, maka dia punya mindset ini akan saya sebut dengan growth mindset, ya. Bukan stabil mindset, grow mindset. Coba saya ulang-ulangi kepada para pemirsa, tarik jiwa satu. Tarik jiwa satu. Artinya berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada apa? Firman Tuhan. Otomatis apa? Mindset kita akan mencoba menggali apa itu keselamatan, apa itu baptisan, apa itu hari Sabat, apa itu hidup baru. Akhirnya kita bisa menularkan kepada orang-orang lain sehingga mindset mereka juga sama dengan kita. Tapi kalau pagi kita sudah mulai maki-maki, sudah berpikir negatif, tidak mau berdoa, tidak mau membaca firman Allah, maka akal sehat kita ini akan berubah menjadi apa? Mindset negatif. Biarlah rencana dan kuasa Allah dalam buku Yeremia 29 ayat 11 menjadi bagian saya dan saudara untuk selalu merenungkan, ya, mengandalkan rencana Allah yang luar biasa. Melalui apa? Berdoa, baca firman Allah, menginjil. Apakah Anda mau menginjil? Mari menginjil. Yesus segera akan datang. Dan itu Pak Kris dan Pak Darwis serta rekan-rekan yang lain untuk supaya bisa menjadi apa? Menjadi bagian saya dan saudara untuk melakukan sesuatu bagi Yesus Kristus. Terima kasih Pak Kaunang, luar biasa. Saya akan kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ada judul Magnet Ilahi. Apa ini magnet ilahi ini Pak Fajar? Tolong diterangkan kepada kita. Silakan. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini menarik ini pelajarannya ya.
magnet ilahi. Apa ini maksud dengan magnet ilahi ini? Ini Yesaya 66 ayat 1 sampai 19. Ini merupakan satu konfirmasi daripada Tuhan ya, bahwa menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan keadilan bagi semua orang. Nah, Allah memberikan pengulangan kembali dan ajakan serta amaran yang menyatakan bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan orang yang rendah hati, yang gentar terhadap firman-Nya. Ini sangat luar biasa sekali nih Pak Darwis, bahwa ini satu pelajaran yang memberikan satu pengharapan bagi kita semuanya. Selain daripada Tuhan memberikan penghiburan kepada umatnya, jaminan keselamatan bagi mereka yang menerima Tuhan, ada satu keadilan yang dinyatakan oleh Tuhan itu sendiri. Khususnya bagi siapa? Keadilan terhadap siapa? Pembalasan terhadap siapa? Di dalam ayat yang ke-2 sampai 5 itu bagi orang-orang yang menyembah berhala, atau bahkan mereka mempersembahkan korban bakaran yang palsu. Jadi korban bakaran yang palsu ini artinya gini, mereka ini kadang-kadang menjadi umat-umat Tuhan yang munafik. Mereka meminta pengampunan daripada Tuhan, mengorbankan korban bakaran, tapi tindakan mereka kepada orang lain, kepada sesama, itu tidak berkenan kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga apa? Pengorbanan yang persembahan mereka kepada Tuhan itu ditolak oleh mereka. Jadi pembalasan penghukuman ini itu ditujukan kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang kafir yang menyembah berhala, bagi mereka yang menolak Injil Kristus, bagi mereka yang tidak mau menerima akan keselamatan ini. Ini bagus sekali. Nah, ada dua, berarti pekabaran penghiburan, yang kedua pekabaran pembalasan. Nah, Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh Dia ini menjadi satu daya tarik magnet kepada bangsa-bangsa. Kalau magnet itu ya, dia saling tarik menarik itu karena ya dekat ya, saling menguat satu sama lain. Pekabaran Tuhan tentang janji keselamatan ini mampu menarik seluruh bangsa-bangsa kepada Tuhan yang ada di Yerusalem. Ada satu ayat yang bagus sekali di dalam Yesaya pasal 66 ayat yang ke-17. Ini sangat jelas sekali. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah penghukuman bagi mereka yang menolak rahmat Tuhan, bagi mereka yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, justru mengikuti orang lain, bukannya mengikuti kepada Tuhan. Dan ini akan lenyap semuanya. Demikian firman Tuhan. Ini adalah konfirmasi daripada Tuhan. Ada satu penghukuman bagi mereka yang tidak mau menerima Injil keselamatan ini. Ini menarik. Saya pikir itu dulu, Pak Darwis. Ya, ini sebagai pikiran aja, Pak Fajar, ini janji-janji Allah luar biasa seperti magnet. Ya. Bagaimana kita buat agar janji-janji itu terus melekat di pikiran dan sikap kita, sehingga kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan Pak Fajar. Amin, amin. Bagaimana supaya itu dapat melekat terus-menerus dari hari ke hari. Tuhan itu adalah magnet. Dan magnet ini bila mana didekatkan satu sama lain, dia akan saling menarik. Kalau kehidupan kita tidak dekat dengan Tuhan, malah makin jauh, tentunya kita akan kehilangan wujud daripada Kristus. Tapi kalau kehidupan kita dekat kepada magnet yang paling utama, yaitu Yesus sendiri, kita akan ditarik oleh rahmat Dia, kita akan berada di dekat Dia, sehingga janji dan rahmat pekabaran itu akan selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Kita hidup oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena Dia sudah memberikan pengorbanan Dia di atas kayu salib. Tentunya bagaimana supaya kita bisa dekat? Tentunya dengan berdoa, berkomunikasi, melalui apa? Melalui firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Seperti Pak Kaunang, doa pada pagi, hari yang selalu dilakukan seperti halnya dengan Yesus. Dekat dengan Tuhan, Bapa kita yang di surga. Tentunya kita akan tetap selalu menjaga janji-janji yang diberikan oleh Tuhan. Saya pikir itu, Pak Darwis.
Terima kasih Pak Peter. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Ada topik yang cukup sangat applicable ini. Misionaris dan pemimpin ibadah. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Saya kira dasar ayat kita membahas pelajaran ini yaitu Yesaya 66 ayat 19 sampai 21. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Jadi Allah akan menaruh tanda dan mengutus dari orang-orang yang terluput. Orang-orang yang terluput ini artinya apa dan siapa gitu. Itu yang pentingnya. Jadi siapakah orang-orang yang terluput? Itu adalah kita-kita yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kepada siapa? Diutus kemana? Mengutus dari antara mereka, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tibal dan Yawan, ke pulau yang jauh. Apa maksudnya ini semua? Ini adalah pulau-pulau, tempat-tempat yang mewakili tempat-tempat yang jauh. Artinya apa? Artinya mari kita bawa pekabaran ini keluar dari diri kita, keluar dari rumah kita ke tempat-tempat yang jauh. Lalu mereka itu akan membawa semua saudara-saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan. Itu ayat 20 dan seterusnya. Di ayat 21, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Apa maksudnya? Jadi Pak Darwis, kalau dulu kan hanya imam dan Lewi yang boleh melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan hal-hal ibadah maupun membawa pekabaran firman Tuhan. Tetapi ayat ini mengatakan Allah membuka kesempatan dan bahkan mendorong justru mengambil orang-orang yang bukan hanya imam dan Lewi. Artinya siapa? Semua orang di luar imam dan Lewi. Tuhan minta juga agar menjadi juru kabar Allah, memperkenalkan Allah bukan hanya kepada bangsa sendiri, bukan hanya kepada keluarga sendiri, tetapi dibawa kepada semua orang ke seluruh ujung bumi. Itulah yang dimaksud misionaris dan pemimpin ibadah kita. Jadi dalam bahasa sederhananya, kita semua Pak Darwis adalah misionaris Allah. Kita semua adalah dari pemimpin-pemimpin ibadah untuk membawa pekabaran ini. Itulah penerapan bagi kita di dalam pelajaran hari ini Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Bagaimana ini Pak Tobing agar misi yang luar biasa ini, yaitu penginjilan, boleh kiranya kita memberikan kontribusi agar sukses. Apa yang harus kita lakukan agar sukses ini Pak Tobing? Baik, terima kasih Pak Darwis. Pertama sekali, sebelum kita menginjil, kita harus menyerahkan diri dulu kepada Allah. Satu kali Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya guru, sampai 3 kali. Setelah itu apa dikatakan? Gembalakanlah domba-dombaku. Syarat kedua, tadi menyerahkan diri. Syarat kedua, kita harus mengasihi Allah. Barulah kita menjalankan tugas penggembalaan penginjilan ini. Kenapa? Kalaupun kita dipenuhi dengan pengetahuan yang luar biasa, nanti yang kita kabarkan itu bukan pekabaran Allah, tetapi diri kita. Diri kita. Oleh karena itu, serahkan hidup kita kepada Tuhan, mengasihi Allah. Lalu apa? Pergilah, berangkatlah. Bukti mengasihi Allah, kita pun mengasihi sesama manusia. Bukti mengasihi sesama manusia, maka hal-hal yang baik, kabar baik yang Tuhan berikan kepada kita, itu tidak akan kita tahan kepada diri sendiri, kita akan berikan kepada orang lain. Karena tidak ada penghuni surga yang egois, Pak Darwis. Maka kabar baik, keselamatan yang sudah diterima itu harus dibawa. Itulah cara supaya kita berhasil menjalankan misi ini. Jadi sekali lagi saya ulang, berserah kepada Allah, mengasihi Allah, lalu lakukan. Maka Tuhan yang akan menyanggupkan kita. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, luar biasa. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, komunitas iman. Apa yang dimaksud dengan komunitas iman ini Pak Kaunang? Silakan diuraikan Pak. Jadi shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya dan saudara tentunya saat ini sudah terbuka untuk mempercayai apa rencana Allah bagi saya dan saudara. Saya tidak akan menjelaskan lagi bahwa bangsa Israel ini adalah seniority rohani, ya. Tetapi yang saya bahas di sini adalah cara pandang Yesus dalam buku Matius pasal 28 ayat 19. Kata pergi, ya, jadikan semua bangsa muridku dan tentunya baptis.
Nah, inilah yang menjadi konsep rohani, cara pandang saya dan saudara sebagai umat-umat Israel modern, anak-anak Tuhan saat ini, untuk tidak lagi mengatakan bahwa tugas penyelamatan itu adalah tugas dari bangsa Israel, ya. Tetapi tugas kita saat ini adalah sama seperti dikatakan dalam buku Galati 3 ayat 28 dan 9, semua berhak menerima janji Allah. Nah, kalau dengan demikian, maka cocoklah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 11 ayat 17 dan 18. Walaupun akarnya dari Israel, tetapi kita ini adalah carang dan cabang-cabangnya. Jadi topik komunitas iman ini adalah satu di dalam penginjilan, satu di dalam mengabarkan Injil, satu di dalam mempercepat kedatangan Yesus, satu di dalam opini bahwa instruksi Guru Agung kita Yesus Kristus itu harus berulang-ulang disampaikan kepada komunitas Jemaat Warakas, Jakarta Utara, ada Jakarta Selatan, ada Gereja Malaka, ada Gereja Bintaro, dan tentunya ada juga General Conference yang selalu memantau kurang lebih sekian ratus atau negara di mana tugasnya adalah untuk membawakan kabar baik. Jadi kata imamat yang rajadi ini adalah cara pandang Allah kepada bangsa Israel untuk menjadi terang, ya, bagi bangsa Israel sendiri dan menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Demikian juga saat ini saya dan saudara adalah imamat yang rajani, umat-umat yang kudus, orang-orang yang kudus, untuk tidak melihat lagi senioritas rohani orang Israel. Tetapi tugas kita seperti dikatakan di dalam buku Kisah 26 ayat 20, Galati 3 ayat 28, Kolose 3 ayat 11, kita ini adalah carang, cabang, ya, untuk memiliki satu tugas yang luar biasa, untuk membawakan kabar baik kepada orang banyak. Itu Pak Darwis yang menjadi pemahaman yang sederhana tentang komunitas iman, ya, termasuk saya dan saudara, ya. Ya, Pak Kaunang, ini pemikiran aja, janji Allah bahwa kita semua ini menjadi miliknya, menjadi satu komunitas imamat yang rajani. Apa respons kita, Pak, sebagai kita menjadi miliknya? Ya, memang secara matriks tidak semua, Pak, ya bisa menerima ini, Pak. Jadi tentunya tugas utama kita adalah ya saya dan saudara. Baru kita coba mempengaruhi istilahnya dalam teori pemasaran marketing, kita harus lihat low marketnya, middle market, ya, dan tentunya highest market, ya. Saya tidak berbicara tentang guerrilla strategi atau marketing konsep, tetapi memang ilmu ketuhanan ini memang sangat sulit bila mana kita mencoba mempraktekkan rasional kita, ya, rasio kita, tetapi berhubungan dengan iman, berhubungan dengan tingkah laku, berhubungan dengan kemauan, dan berhubungan dengan semua hal, Pak. Sehingga cara pandang kita terhadap ilmu ketuhanan ini adalah tentunya Yesus selalu berulang kali mengatakan, termasuk ada satu buku atau renungan yang saya baca tadi pagi, kerendahan hati dan kelemah lembutan, ya, dapat mengobati apa yang disebut dengan pelajaran kita saat ini, dan tentunya pertanyaan dari Pak Darwis. Sehingga cara berpikir saya dengan sahabat saya yang ada di Amerika sama, sahabat saya dengan di Afrika Selatan sama, ya. I will go dan mempraktekkan bahwa kita ini di hadapan Allah sama. Dan tentunya tugas-tugas yang sama juga yang diinginkan Allah, ya, diinginkan Yesus seperti dalam buku Matius 28 akan menjadi self-belonging kita, ya, masing-masing sebagai the remnant, ya, umat-umat yang sisa. Sekarang maukah saudara, ya, tertarik kepada Yesus? Maukah saudara tertarik untuk berdoa, ya, mengundang kuasa Roh Kudus, membaca firman Allah? Saya pikir inilah behavior, ya, behavior kita sebagai umat-umat yang sisa untuk membawakan kabar baik, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam buku Roma tadi dan buku Galati juga menjadi konsep yang sama, ya, turun-temurun sampai mungkin kalau kita sudah tidak ada lagi, ya, generasi berikut akan menjadi sama dengan cara pandang dari buku Galati 3 ayat 28 dan 9 dan Roma 11 ayat 17 dan 18. Kiranya Tuhan memberkati. Itu, Pak, respon dari saya secara sederhana.
Terima kasih Pak Taunang. Saya akan kembali ke Pak Fajar ini. Ya, Pak Darwis. Ya, judulnya demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Nah, ini maksudnya apa ini Pak Fajar? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Darwis. Ini tentunya menjadi satu puncak berita sukacita ya. Klimaks dari pekabaran dari kitab Yesaya. Khususnya Yesaya pasal 66 ini memberikan satu pengharapan, janji, keselamatan, dan upah yang akan diterima oleh seluruh umat-umat Tuhan. Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya, hiburkanlah umat Tuhan, kemudian banyak sekali penderitaan yang harus dialami oleh umat-umat Tuhan, bagaimana Tuhan mengangkat semua, bagaimana Tuhan juga memberikan satu pembalasan yang begitu luar biasanya, dan pekabaran pada Yesaya pasal 66 khususnya ayat yang ke-22 menjadi satu puncak pengharapan yang diharapkan oleh kita semuanya. Saya senang sekali saya akan baca dalam Yesaya 66 ayat 22 ya sampai 24. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ini janji Tuhan. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan yang mengatakannya ya. Ayat yang ke-24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Waduh, ini pekabaran firman Tuhan ini sangat jelas sekali ya. Ini antara setia versus pemberontak. Jadi Tuhan memberikan satu janji keselamatan maupun upahnya bagi mereka yang setia kepada Dia. Wah, ini satu pekabaran yang luar biasa. Namun bagi orang yang memberontak, yang tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, tidak menerima pengorbanan Dia di atas kayu salib, upahnya adalah seperti yang diungkapkan dalam ayat yang ke-24. Mereka akan dibinasakan. Dibinasakan dengan api kekal selama-lamanya. Apa yang maksud dengan api kekal selama-lamanya? Apakah api itu akan menyala terus-menerus, mereka akan tetap disiksa siang dan malam, seperti apa? Tapi rupanya pekabaran pada pagi hari ini, api yang kekal ini adalah efek dari penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi efeknya itu akan kekal selama-lamanya. Kalau objeknya habis, dibakar dengan api, objeknya sudah habis, ya sudah habis semuanya. Tapi efek dari semuanya itu, mereka akan lenyap, mereka akan binasa. Dan inilah pekabaran di mana Tuhan itu menyelesaikan masalah dosa dengan tuntas. Jadi pekabaran Yesaya 66 bagi umat-umat yang setia dan bagi mereka yang memberontak, ini menjadi satu pekabaran yang puncak, di mana Tuhan menyelesaikan masalah dosa ini dengan tuntas. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Mungkin ini penerapan atau pemikiran aja Pak. Janji genapan akan nubuatan sudah disampaikan berulang-ulang, berkali-kali. Ya. Tapi mungkin karena waktu yang begitu panjang atau apalah, masih saja ada keraguan akan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Bagaimana ini Pak Fajar pandangan Bapak? Kenapa keraguan itu kok masih ada saja? Ya, terima kasih Pak Darwis. Kadang-kadang banyak orang yang sudah diberikan satu pemberitaan Injil keselamatan, mereka masih tidak percaya bahwa Tuhan itu akan datang. Tuhan itu akan menyatakan keadilannya. Kadang-kadang mereka juga tidak percaya. Namun kita bisa lihat dari nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi ya. Nabi Yesaya, kemudian Daniel, mereka menjelaskan nubuatan-nubuatan yang secara historis, secara sejarah, kita akan bisa melihat bahwa nubuatan itu memang benar adanya. Dan kita tinggal menunggu satu nubuatan yang belum terjadi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang pemikirannya gini Pak Darwis. Kalau nubuatan yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya itu jelas terjadi dan sudah terjadi pada masa lalu, tentunya nubuatan yang sama yang disampaikan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali,
itu akan jelas adanya bahwa Yesus beserta dengan malaikat-malaikat itu akan datang kembali untuk menjemput umat-umat yang setia kepada Dia. Dan pekabarannya ini ya, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21, ini sangat jelas sekali. Tentunya bagi mereka yang tidak percaya, ini janji Tuhan yang akan dinyatakan, upah yang akan diberikan kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Ayat yang kedua, dari ayat yang pertama, Wahyu pasal 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Ini pekabaran penuh dengan sukacita ini, Pak Darwis, bahwa Tuhan akan bersama-sama tinggal dengan umat-umat Tuhan di Yerusalem baru. Di mana? Di dunia ini. Dari mana? Yang turun dari surga. Pada waktu Yesus datang, kedatangan Yesus yang kedua kali, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan selama 1000 tahun tinggal di surga. Namun pada akhirnya Yerusalem baru akan turun di atas muka bumi ini. Bumi itu akan dibersihkan semuanya. Dan Yerusalem baru turun, kita tinggal tetap, dan tentunya Tuhan akan tinggal bersama-sama dengan kita. Dan kita akan menjadi umat Dia, dan Dia menjadi Allah kita. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih. Para pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai pada akhir diskusi kita, dan kita minta Pak Tobing memberikan kesimpulan ataupun kata penutup pada diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi akhirnya nanti satu waktu pertikaian besar itu akan berakhir. Dosa dan orang berdosa sudah tidak ada lagi. Dosa benar-benar dipisahkan, dibakar habis, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fajar tadi. Semakin kita mempelajari, semakin banyak kita mempelajari Allah, semakin besar kekaguman kita terhadap tabiat Allah. Dan semakin kita memandang Allah, maka tabiat kita akan diubahkan. Karena memang tabiat kita sajalah yang kita bawa ke surga nanti. Ketika nanti Allah benar-benar memisahkan dosa dan orang berdosa itu, menghancurkan dosa dan orang berdosa itu, disitulah kita akan merayakan betapa luar biasanya kasih Yesus ya, ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang sudah menang melalui perjuangan itu. Tunggu apa lagi, Pak Darwis? Ya, tunggu apa lagi? Ya, tidak ada lagi yang kita tunggu, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk mencari alasan, ya, tetapi sekaranglah waktunya untuk datang kepada Tuhan. Ya, sekarang waktunya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita yang sudah mendapatkan pekabaran, sekarang waktunya untuk bergerak, bangkit, membawa pekabaran itu, agar semakin banyak orang yang diselamatkan. Itulah yang menjadi kesimpulan bagi kita, sehingga bagaimana agar kita, ya Tuhan sangat rindu kepada kita semua, agar kita bisa menjadi penghuni langit yang baru dan bumi yang baru itu, Pak Darwis. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Tobing. Pemirsa dimanapun berada, demikianlah diskusi kita, pendalaman Alkitab kita kali ini. Kiranya ini boleh memberikan inspirasi yang baru bagi kita semuanya. Kita tutup diskusi kita kali ini dengan doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Silakan Pak. Ya Bapa di surga, kemuliaan-Mu harus bersinar nanti Tuhan. Kekuasaan-Mu akan berlaku. Ketika Engkau menyatakan kekuasaan-Mu menghancurkan dosa dan orang-orang berdosa nanti Tuhan. Disitulah Tuhan benar-benar kami melihat mulianya dan berkuasanya Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu menjadi bagian dari orang-orang yang Engkau selamatkan menjadi penghuni langit yang baru dan bumi yang baru. Dan tentu berikan kuasa kepada kami juga Tuhan, agar membawa orang lain lebih banyak lagi kepada langit
yang baru dan bumi yang baru ini Tuhan. Agar kami tidak sendiri di sana Tuhan. Agar kami beramai-ramai bersama-sama dengan umat tebusan di mana Engkau sudah mati bagi kami. Saatnya Tuhan bagi kami menjadi misionaris sejati. Menjadi imamat yang rajani. Karena Engkau sudah mengizinkan, karena Engkau sudah memerintahkan ini Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar kami berangkat membawa pekabaran ini. Sehingga kami kelak boleh Engkau izinkan memasuki langit yang baru dan bumi yang baru. Terberkatilah kiranya Tuhan semua pemirsa dimanapun berada. Pertemukan kami kelak satu waktu Tuhan di kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Kaunang, terima kasih Pak Fajar, terima kasih kepada semua pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Shalom. 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 Shalom.